Guru TK dianiaya dua preman Pamulang di depan muridnya karena tidak diberi duit rokok sebesar Rp20.000. Pada Jumat 14 Februari 2025 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat atau jam 4 sore, para guru dan murid TK kanak-kanak Little Bee House di perumahan Permata Pamulang, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, mengalami tindak kekerasan berupa pengerusakan, pengancaman, dan pemerasan yang dilakukan oleh dua preman. Bahkan seorang guru pria di depan area sekolah sempat dianiaya oleh mereka. Aksi dua orang pelaku yang diduga anggota Ormas melakukan pemukulan dan pengerusakan alat-alat drum band milik TK. Tidak hanya itu, pria yang dikenal dengan sebutan Monyong juga terlihat menghunuskan pisau ke arah salah satu guru TK. Padahal korban yang ditodong sajam ini hanya melakukan latihan marching band bersama 15 orang siswa-siswi TK. Meski sudah diteriaki dan diperingatkan ada banyak anak-anak, kedua pelaku semakin menjadi-jadi dan melakukan pengerusakan serta mengobrak-abrik tempat latihan para murid tersebut. Berdasarkan informasi beredar, kedua pelaku ini bertindak demikian lantaran tidak menerima uang keamanan, jatah rokok dan kopi kepada para guru yang mendampingi murid-murid TK tersebut. Meski sebelumnya para guru telah sepakat untuk memberikan uang keamanan setelah sesi latihan drum band selesai. Karena permintaan mereka tidak segera dipenuhi, kedua pria tersebut langsung mengancam guru-guru tersebut dengan senjata tajam di depan para murid yang ketakutan. Akibatnya, seorang wali murid menuturkan anaknya langsung sakit karena trauma melihat kejadian kekerasan itu. Melihat pelaku sempat memukul wajah guru pria seperti rekaman video beredar. Kapolsek Cisau AKP Dadi Arsya membenarkan adanya peristiwa kekerasan, pemerasan, dan pengerusakan oleh dua oknum preman tersebut. Pihaknya menegaskan telah mengamankan kedua pelaku preman kampung tersebut. Sudah ditangani, sudah kita amankan. Inisialnya S dan N, jelas Kapolsek. Dua preman yang ancam guru TK di Pamulang, Tangerang Selatan akhirnya dibekuk polisi pada dini hari. Sebelum ditangkap, preman bercelana loreng berinisial S yang menodongkan sajam sempat bersembunyi di rumah orang tuanya. Haduh. Sementara preman satu lagi, yakni inisial E, sempat hendak kabur dan beruntung penyidik Polsek Cisau berhasil meringkus keduanya. Terlihat kedua preman tunduk lesu saat diamankan pihak kepolisian, tidak lagi sangar seperti saat menyerbu barisan anak TK. Kini, dua preman masih diperiksa penyidik Polsek. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat Undang-Undang Darurat atas kepemilikan senjata tajam yang digunakan untuk mengancam dan memeras korban sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Junto 351 KUHP dengan ancaman pidana penjara sebesar selama 10 tahun penjara. Kapolsek juga menegaskan wilayah hukum Polsek Cisau yang meliputi wilayah Kecamatan Cisau dan Setu tidak ada celah untuk aksi premanisme. Lantas seperti apa komentar netizen melihat dua preman yang mengancam guru TK dan membubarkan barisan anak TK di Tangerang Selatan yang kini ciut tidak sekarang saat memalak guru dan mengobrak-abrik barisan anak TK. Preman seperti ini di zaman Soeharto sudah pasti hilang, lalu beberapa hari kemudian ditemukan sudah jadi mayat. Negara darurat premanisme, tolong perlakukan kembali Petrus. Aduh. Jangan kasih ampun lah, itu udah bikin ketakutan anak-anak itu. Tolong Pak Presiden Prabowo hidupkan lagi Petrus, masyarakat butuh aman dan nyaman, jangan sampai mereka mati dihakimi masyarakat sendiri. Iya. Cuma apakah masyarakat berani untuk menghakimi preman-preman ini ya? Kita untuk saat ini masih sedikit sekali ya melihat respon masyarakat ketika mereka menghadapi premanisme semacam ini. Ketangkep aja kayak ayam sayur, jangan dibebasin Pak Polisi, nanti bebas berulah lagi. Aduh, malu-maluin aja lu tong itu murid ortunya nggak semuanya orang biasa, hati-hatilah. Yang gue kesel endingnya damai dengan materai, bodoh banget korban kalau mau damai. Bodoh. Bubarkan saja organisasi premanisme di Indonesia, sangat meresahkan. Berani kok sama anak TK. Sama anak TK. Yakuza gak makan jengkol bro. Ya
Video penyerangan guru TK bawa pisau sebagai bukti kasus pidana. Ya, bisa jadi bukti kasus pidana. Sampah tuh dibuang atau dibakar. Wah, ini siapa namanya? Bahrum Faisal 12, Bahrum Faisal 2723 mendapat 4 replays dari komentarnya. Setuju, ditimbun sedalam-dalamnya. Masukin satu kandang sama pitbull atau doberman, pingin lihat siapa yang lebih garang. Jadi disuruh bertarung sama anjing ya. Coba kalau bertarung dengan anjing berani nggak mereka? Serahkan masyarakat dahulu biar tahu contoh perilaku yang baik seperti apa. Ya pakai celana pemuda itu. Cuma satu kata, Dor, Petrus, mana Petrus? Petrus penembak misterius. Itu yang pernah dimulai dengan adanya operasi celurit atau apa di Yogyakarta tahun 1982 itu ya. Itu yang membuat memang aksi premanisme kemudian meredup di Indonesia waktu itu. Tapi sayangnya untuk keberadaan Petrus ini juga dianggap melanggar HAM. Katanya melanggar HAM oleh pejabat-pejabat HAM. Membuat trauma anak-anak TK. Untuk memulihkan semangat anak-anak itu, mestinya suruh mereka rame-rame gebukin kedua preman itu dulu dengan alat seadanya sambil nyanyi sebelum dibawa ke polisi. Mau makan ya kerja kau. Bantu up biar bubarkan ormas. Nah gitu dong, kalau perlu didor saja kayak zaman sebelum reformasi. Rakyat aman, nyaman, dan damai. Libas semua preman dan ormas yang selalu bikin gaduh. Iya. Begitulah preman-preman, kalau di jalan galak merasa paling jago. Setelah diciduk aparat baru mewek. Itulah sifat pembuli. Jika dirasa yang melawan dia lebih kuat, pasti menjilat-jilat. Jadi ayam sayur kau, ayam sayur. Dieliminasi, kayaknya nggak ada yang tahu kalau dia hilang. Aduh, dieliminasi. Kalau nggak viral, ditangkap nggak tuh? Nggak tahu ya. Kalau nggak viral ditangkap nggak ya Pak? Karungin, buang ke laut. Kayak kucing. Organisasi preman, tolong bikin cacat Pak Pol, sangat meresahkan. Siksa dulu Pak Pol. Kayak mukanya Tesi. Awaludin 2506, saya mau bilang gitu aja masih pikir-pikir. Masya Allah. Tapi ya gimana ya? Ya gitulah. Mahfud MD, mana suaranya nih? Bubarkan ormas, jangan tebang pilih. Oh iya, dulu yang ada ya, Mahfud MD pernah membubarkan ormas ya. Sekarang dia nggak punya wewenang untuk membubarkan ormas lagi ya. Seharusnya diserahkan ke TNI, baru ke polisi, biar merasakan bau semburnya sepatu. Dubbingnya yang pro dong, bukan suara robot gratisan. Bikin gak nyaman. Diciduk kalau viral, udah 1 minggu ke depan dilepas lagi. Mudah-mudahan enggak. Beraninya sama anak kecil, taruh di LP Nusa Kambangan. Waduh, Nusa Kambangan. Kok gak galak lagi ya? Ya karena ketangkep ya. Mau kopi dan rokok malah, mending lu markir atau ngemis dasono, sama aja. Tapi ya paling gak kerja ya. Ya markir dan pengemis kan jadi profesi ya. Tapi sesuatu yang disebut profesi kalau dia membayar retribusi atau pajak daerah itu ya. Oke. Pidanakan in dalam proses. Bolongin aja Pak Pol. Apa yang dibolongin? Tuman, mateng loh. Mateng. Ini berita yang saya tunggu-tunggu. Jebloskan keduanya ke penjara, baik melalui proses pengadilan ataupun tidak. Sudah geram masyarakat ini ya. Lah kok kayak Tesi? Oi, Joni pun. Preman ecek-ecek. Beginilah yang membuat negara ini tidak bisa maju, karena hukum tidak berjalan dengan sempurna. Akhirnya kejahatan merajalela. Negara harus hadir untuk menyelamatkan rakyat dari ormas atau preman. Model begini, bila perlu dibinasakan daripada jadi beban negara. Sampah masyarakat seperti ini jelas mengganggu negara. Baik turis maupun investor asing akan mulai kabur, karena salah satu alasannya, ya ini pungli dan birokrasi yang berbelit. Gitu ya. Ngomong preman sampai ke birokrasi yang berbelit gitu ya. Baru tahu saya. Kalau udah ketangkep mah nangis. Ubur-ubur ikan lele siap-siap babak belur kamu le. Diperiksa dan diamankan. Tunggu apakah disidangkan. Kita tunggu bareng-bareng. Tapi ya seperti yang disampaikan oleh teman kita yang di atas tadi ya,
Ya semoga aja sangat yang menganggap bodoh kalau korban hanya mau didamaikan dengan materai 10.000. Kena pasal pengancaman junto perbuatan tidak menyenangkan, junto membawa 1 jam, kandanginlah 5 tahun penjara. 10 tahun dari ancamannya itu. Yang punya wilayah mah bebas, termasuk bebas untuk memeras, memukul, mengancam, membubarkan barisan anak TK, merusak fasilitas umum gitu ya. Tebru 1, Tebru 4476, itu yang dimaksud ya. Bebas ya. Mantap. Penjarakan. Gak usah banyak bicara. Nanti Pak tinggal digebukin, diinterogasi. Enak sekali, persi ujung-ujungnya lepas. Biasa, pura-pura jadi orang soleh dan alim kalau ditangkap. Seolah-olah taat agama, biar dikasihani polisi. Agama lagi buat topeng. Tapi memang kebanyakan apa kayak gitu ya. Kalau ketangkep, lalu jadi soleh dan alim gitu ya. Bawa atribut-atribut agama gitu ya. Iya, ya nggak sih? Iya, iya. Lu berlindung di balik ormas, ya ormas gak bakal ngebela lu kalau lu salah. Salah ya salah, jadi gak usah dibela. Yakin ini? Ya elah sama anak TK. Ya sama anak TK. Mantap Pak Polisi, ayo gaspol Pak Polisi. Ya. Kalau gak di penjara lama, mending dilepasin aja lah Pak. Gak bakal kapok tuh. Jadi anggota Ormas tidak perlu ijazah, tidak ada batasan umur, tanpa tes dan tidak ada batas waktunya. Primitif, tidak berotak, miskin, malas, dan menganggur adalah prioritas. Bisa dapat seragam gratis, uang harian, nasi bungkus, udut, dan motor gratis dari hasil ngemplang bayar angsuran. Oh gitu ya. Kalau jadi anggota ormas kayak gitu nggak perlu ijazah ya. Tidak ada batasan umur, tanpa tes, dan tidak ada batas waktunya. Primitif, tidak berotak, miskin, malas, dan nganggur adalah prioritas. Prioritasnya miskin, malas, dan nganggur mah. Coba ini Dinda Promiki 982.